Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. akan menjelaskan tentang strategi mengajar pendidikan jasmani, mata kuliah azas dan falsafah pendidikan jasmani. Jadi saya akan memperkenalkan diri, nama saya Ardan Abdul Gifari. Saya Haryoga Dewantara Jati. Dan teman saya Rehan Rasid Judi. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani. Guru perlu memahami prinsip-prinsip pedagogi pembelajaran pendidikan jasmani dengan memahami model-model pembelajaran. Yang kedua, ada model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam rangka mengelola pengalaman pembelajaran peserta didik. Guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran tertentu dengan mengikuti langkah-langkah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Sekarang dilanjutkan oleh Pais. Lanjut, siapa yang menjelaskan? Lanjut, siapa yang menjelaskan yuk? Itu Acil ada suaranya enggak? Suaranya nggak? Ada, Cid. Aman, Cil? Ada. Nah, lanjut jelasin. Ini ada suaranya nggak sih? Ada ya. Karakteristik pendidik untuk mengukur potensi optimal mungkin apabila selama kegiatan pembelajaran berlangsung menunjukkan. Antara lain, yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan belajar yang beragam. Kedua, peserta didik berpartisipasi aktif. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang keempat, interaksi terbangun selama proses pembelajaran. Yang kelima, selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Karakteristik pembelajaran berbasis kontekstual menekankan pada pentingnya pemecahan masalah meliputi yang pertama ada kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam berbagai konteks. Yang kedua, pembelajaran perlu ditekankan pada konteks kehidupan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat belajar dari temannya dan belajar bersama-sama dalam kelompok. Yang kelima, menggunakan penilaian. Ya, selanjutnya akan dibaca oleh saudara Rehan. Ya, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Itu konsep dasar yang paling hakiki dari strategi belajar mengajar penjas adalah melalui pendidikan jasmani. Ditanamkan perasaan kan oleh sukses, bukan kegagalan dalam melaksanakan tugas gerak. Dilihat dari strateginya, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu exposition discovery learning dan group individual learning. Selanjutnya terdapat 4 unsur strategi dalam upaya menyusun strategi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dari kualifikasi hasil dan sasaran capai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat. Kedua itu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Selanjutnya mempertimbangkan dan tetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.
Terakhir itu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran standarnya untuk mengukur dan menilai keberhasilan. Sekarang ruang lingkup strategi belajar mengajar. Ruang lingkup strategi belajar mengajar meliputi pemilihan materi-materi merupakan salah satu faktor terpenting untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Dalam memilih materi, ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, uraian materi, yaitu adanya struktur yang sistematis. Yang kedua, ada keleluasan materi, yaitu materi disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang ketiga, ada penggabungan materi, yaitu adanya keterkaitan antara satu stub pokok bahasan yang satu dengan yang lain. Yang keempat, ada komunikasi tugas. Maksudnya suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Dan yang kelima, ada umpan balik dan evaluasi, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran tercapai. Dan yang keenam, ada strategi pembelajaran diperlukan untuk menyiasati pelaksanaan pembelajaran sebelum proses belajar mengajar berlangsung, memiliki fungsi penting dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini dijelaskan mengenai fungsi-fungsi strategi belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Sebagai faktor determin keberhasilan, maksudnya strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya Arvena Blogifari dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis